kitab Maulid Hadiah Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau dapat telur harus kencang-kencang jawab salamnya. Siapa yang mau telur? Angkat tangan. Ada suara tapi tidak gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajib luar biasa jawab salamnya. Yang terhormat kepada Bapak Camat dan seluruh jajarannya, yang semoga beliau dilimpahkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Ibu Lurah kita yang cantik, kita juga doakan beliau semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada ketua masjid dan ketua panitia dari penyelenggara acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga orang tua kita, semoga Allah limpahkan rahmat hidayah dan kasih sayangnya untuk ketua dan ketua panitianya. Amin. Yang terhormat kepada seluruh anggota kepolisian yang hadir, TNI, ketua, ibu-ibu juga, majelis ta'lim, para pengurus masjid DKM, Dewan Kehormatan Masjid, dan para orang-orang tua saya, para ustaz, para da'i. Bukan berarti saya berdiri di depan kalian sayalah yang terbaik, sayalah yang paling tidak mempunyai apa-apa dibanding kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga kita semua kelak di yaumil akhirat nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada seluruh jamaah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu warna-warna jilbabnya. Begitu banyak warna-warna jilbab di hari ini, ada yang kuning, putih, hitam, bercampur-campur seperti halnya telur yang kita lihat di depan kita bersama. Ini telur berwarna-warni. Semoga ibu-ibu juga nanti insya Allah telah diberkahi oleh Allah, rumah tangganya diberkahi, dan seluruh jamaah-jamaah yang hadir pada hari ini mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum saya masuk di tema inti kita tentang ukhuwah Islamiyah dan menghidupkan sunnah Rasulullah, ada dua perkara
di sini tentang silaturahmi dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dua perkara nanti ini saya akan kupas tuntas, dan tentu sebelum saya mengupas tuntas, mari kita membuka Maulid Akbar kita ini dengan mukadimah. Hamdan li Rabbil Nabi Muhammadin wa anqasna min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi Allahu barikuka alladzi bika ya musaffahu hasana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madadika jari ma'ana fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hari ini, di malam hari ini, Allah menggerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita dalam rangka mengembirakan sang kekasih rembulan, mengembirakan sosok yang dicintai seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegembiraan kita di hari ini yang tidak pernah memandang wajah Nabi, tetapi cinta kita melebihi apa yang kita lakukan di hari ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya minta sama panitia tidak usah bagi-bagi nasi dulu supaya fokus gitu. Saya minta sama panitia supaya ceramah kita khusyuk. Saya minta dengan hormat supaya tidak ada lagi keributan, supaya enak kita menyampaikan apa yang ingin kita dengar. Karena pada intinya kita mau bawa pulang apa? Ilmu, bukan telur dan bukan nasi dos. Betul? Setuju? 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 Takbir! Ini yang begini yang enak. Subhanallah. Ini diciptakan. Saya tadi membaca kitab ibu. Nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun subhanalladzi anbana. Di sini perayaan Maulid sendiri sudah dilakukan sejak Nabi dilahirkan, tapi bentuknya berbeda. Bentuknya yang berbeda. Bagaimana bentuknya Nabi? Ayo hadirun. Saya belum masuk di tema ya. Saya ingin menanyakan dulu tentang hukum bermaulid. Hukum bermaulid kita ketahui bersama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, ada 4 imam mazhab. Mungkin di sini sebagian ada guru-guru kita yang memahami kitab. Ayo kita mengkaji kitab supaya tidak salah paham menghukumi maulid ini tidak mempunyai dalil. Karena kalau kita baca kitab jangan satu saja, harus ambil referensi yang lain. Karena 4 imam mazhab ini berbeda pendapat, tapi tidak saling menghujat, tidak saling mencaci, tidak saling merasa dirinya paling benar. Kalau Anda tidak mau rayakan maulid tidak apa-apa, tapi jangan katakan orang yang melakukan maulid itu pahamnya salah. Jangan katakan, saya juga tidak merasa diri saya benar. Tapi janganlah menganggap apa yang kami lakukan ini salah dan apa yang kamu lakukan benar. Karena kebenaran hanya datang kepada Allah. Kita dengar sendiri tadi saya baca. Naballahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana wa nuruhu ta'abduhu man nabihi fi zikrihi a'tim bihi mannana wa rahmatul maula ta'ammal khawlahu falyafrahu wa'du fi farhana mustamsikan bil urwatil usra wa muta'azziman bihablillahi man ansana. Siapa di antara kita yang hadir mencintai Nabi dengan apa? Dengan bersahabat. Tadi ada yang
membaca ayat suci Al-Quran? Jawabnya tidak sah. Kalau saya bertanya, syaitan suka tidak mendengar bacaan ayat suci Al-Quran? Syaitan suka tidak? Ayo Bapak, syaitan suka tidak membaca Al-Quran? Jawabnya tidak. Tidak suka, nah dengar itu syaitan. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak suka mendengar bacaan Quran, maka dia seperti apa? Seperti apa? Bukan saya bilang. Ini bacaan Al-Quran. Hadza wa kana nasara al-ilahu nu'utahu fil qutbi bainaha lana tibyana. Di sini salah satu syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, syair. Beliau mengatakan tidak ada satupun yang hadir di malam hari ini tanpa terkecuali dihitung semua langkah-langkah kakinya. Semua langkah-langkah kakinya dihitung dari rumah sampai ke sini, dari sini sampai ke rumah. Enak tidak baca Maulid? Jawabnya enak. Nah sekarang saya membahas lagi, terakhir saya membaca lamma dana waktul qurusi li Ahmadin an isni man nasahu kadekana. Ruh kalian, ruh butuh juga makanan seperti jasad yang kita miliki. Makanannya ruh. Salah satunya adalah bacaan salawat. Salah satunya ada 7 makanan ruh. Kalau di dalam kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ada 7 makanan ruh. Ada 7 makanannya ruh. Dan ada 17 makanannya jasad di dunia. 17. Ini di dalam kitab karangan dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Nafsun Nafsi La Hadza Min Hadza. Ini kitabnya. Jadi kalau kita mau ambil referensi, halaman hadisnya, halaman kitab dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dari halaman 23 sampai 63 dikatakan seluruh yang kita pakai di malam hari ini, mau jilbab, mau apa saja, semua bergembira. Kita datang di sini menyambut Maulid Nabi bergembira atau kesal? Gembira tidak? Bergembira. Bagaimana bentuk kegembiraan kita? Kita tidak panggil elektron di masjid. Saya tidak pas. Kalau kita gembira menyambut Nabi Muhammad kelahirannya, jangan mengundang sesuatu yang tidak ada syariatnya. Seperti apa? Kita tadi saya berdiri. Kisah Tala'al Badru alaina, ketika Nabi masuk ke Madinah itu disambut dengan Tala'al Badru alaina. Ayo semua. Tala'al disambut dengan Tala'al Badru, dan unta itu tidak akan berhenti kecuali petunjuk dari Allah Jalla Jalal. Dia jalan masuk ke Madinah. Salah satu Quraisy Ansar mengatakan, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habibullah, engkau selamat datang ke Madinah. Ini unta. Sebab semua penduduk Madinah minta rumahnya dipakai sama Nabi. Semua penduduk Madinah minta rumahnya dipakai untuk ditinggali oleh Nabi Muhammad. Saking adilnya Nabi Muhammad ini, dia tidak memilih salah satu rumah yang ditawarkan dari para Quraisy Ansar. Dia tidak memilih.
Tetapi dia mengatakan dimanapun untaku nanti berjalan, di mana dia berhenti, disitulah yang saya pakai. Ini kisah sahih. Riwayat Muslim halaman hadisnya 53 sampai 142, bukan kitabnya Al-Bukhari Muslim. Bisa kita nanti catat-catat. Tapi judulnya kita ini maulid, intinya maulid. Tidak ada yang salah di acara maulid kalau diisi dengan ritual-ritual keagamaan yang sesuai syariat. Pembacaan ayat suci Al-Quran sudah selesai, sambutan-sambutan sudah selesai. Tadi sambutan-sambutan dari Pak Camat, Ibu Lurah, dari pengurus masjid, ada sambutannya yang menyesatkan tidak? Saya mau tanya. Berarti sambutan itu tidak ada salahnya, berarti tidak menyesatkan. Ibu Lurah dan Ibu Pak Camat mengajak kita untuk selalu apa? Menjaga prokes, menjaga protokol kesehatan, termasuk semuanya mah prokes ini atur sah dengan baik. Ini kurang lebih 2 tahun kita mendapatkan satu bala yang dimana bala itu tidak kelihatan, tapi sudah banyak korban. Sekarang istilah bahasanya, semoga kita semua ini diberi kesehatan oleh Allah. Yang terakhir untuk pembahasan maulid, karena kita mau masuk di tema hukumnya maulid itu. Abu Ya'al Maliki, ada yang pernah mendengar nama Abu Ya'al Maliki? Ahli Madinah, di Mekah beliau. Dia punya nama anak dari Ahmad Al-Maliki. Apa kata beliau? Untuk mencintai Nabi tidak perlu ada dalil, karena untuk mencintai Nabi itu, kata Abu Ya'al Maliki, ulama nomor 1 di Mekah, mengatakan untuk mencintai Nabi tidak perlu cari dalilnya, karena Nabi mencintai kita semua tidak pakai dalil. Tidak pakai dalil, tapi ada dalilnya. Siapa yang mau mencari dalil? Dalilnya banyak. Coba kita buka kitab A'lul wal Marjan. Saya selalu bahas ini. Saya selalu baca, menghatam-hatamkan ini A'lul wal Marjan. Coba dicatat nanti. Di dalam kitab A'lul wal Marjan karangan Imam An-Nawawi, di mana kitab itu dijelaskan tidak ada satupun yang rugi yang duduk di tempat di hari ini, kecuali Allah limpahkan berkah rahmatnya, hidayahnya dan kasih sayangnya untuk kita kelak di yaumil akhirat nanti, di mana rasa cinta itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Siapa yang keluar uangnya untuk merayakan hari lahirnya Nabi, maka uang itu akan diberikan oleh Allah keberkahan. Siapa yang sudah menyumbang diberi keberkahan. Karena merayakan maulid bukan di Indonesia saja, bukan di Cikuang saja. Orang merayakan maulid sudah dunia. Kalau maulid dilarang, mungkin majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa diharamkan. Tapi para ulama NU, ahli sunnah wal jamaah, dan seluruh kaum-kaum yang betul-betul mencintai Nabi, dia merayakan. Bentuknya, caranya berbeda-beda. Ada yang merayakan bulan maulid di dalam masjid, ada juga yang merayakan bulan maulid di lapangan, ada juga yang merayakan bulan maulid di jalanan sambil pawai. Kita lihat di Itali, pemain bola semua, pemain bola di Itali merayakan bulan maulid. Di mana lagi satu? Di Jerman, pawai menyambut hari kelahirannya Nabi Muhammad. Ya kan? Keutamaan Nabi Muhammad nanti kita akan kaji di terakhir kalinya. Saya akan mau apa keutamaan merayakan bulan Maulid. Di sini pertama, silaturahmi. Kita berkumpul di sini karena siapa? Saya mau tanya. Ada yang tahu nggak? Jawab. Kita berkumpul hadir di malam hari ini, di malam di mana 19 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tanggal 19 Masehi, kita dikumpulkan dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Memperingati. Kita tahu kisahnya Abu Lahab.
Siapa yang tahu kisahnya Abu Lahab di sini? Kisahnya Abu Lahab ketika Aminah, ibunda tercinta dari Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, sudah detik-detik mau melahirkan, dia bermimpi. Ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, bermimpi di malam harinya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ini Siti Aminah. Ketika di dalam mimpi Siti Aminah mendengar Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ibunda tercinta Nabi Muhammad, sesungguhnya bayi yang kau kandung ini adalah bayi yang ditunggu-tunggu seluruh ciptaan Allah. Ditunggu-tunggu seluruh ciptaan Allah." Ini kisah kita bisa ambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, ini kitabnya. Ketika ibunda Nabi diperingatkan oleh Nabi Ibrahim bilang sama ibundanya Nabi, "Wahai Aminah, bergembiralah engkau karena kurang lebih 2-3 jam anakmu yang keluar ini ditunggu-tunggu oleh seluruh alam. Jangan kau bersedih." Ini kata Nabi Ibrahim di dalam mimpi dari ibunda Siti Aminah. Pesan kedua Nabi Ibrahim kepada ibunda Siti Aminah bahwasanya jangan ada kegelisahan ketika engkau mengeluarkan nanti, pesannya. Singkat cerita, ketika Siti Aminah terbangun dari mimpinya, berkumpullah orang di sekitar keliling Siti Aminah. Detik-detik dia bangun, sudah sakit perutnya Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Sakit di perutnya. Berkumpullah salah satu budak dari Abu Lahab, namanya Siti Suwaibah, mau melihat Siti Aminah melahirkan. Keluar di kepalanya Nabi Muhammad. Setelah melihat kepala dari Nabi Muhammad, seluruh langit itu bersinar. Sinar langit itu dilihat oleh seluruh alam. Sinar langit itu diterangi, dan langit tidak memiliki awan yang gelap. Seluruh alam melihat rambut Nabi Muhammad di perut ibunda Siti Aminah, karena Nabi tidak keluar lewat lubang. Nabi tidak keluar lewat lubang, tetapi di dalam perut Siti Aminah Nabi keluar, tidak lewat di tempat yang kotor. Nabi tidak keluar dari tempat yang kotor, belakang dan depan tidak keluar. Tapi setelah dibelah, melihat tubuh Nabi, jari-jari dari Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya, matanya mengeluarkan cahaya. Wahasa wa kada nasaral ilahu utahu fil qutbi baida'a lana tibyana wan nur, dia seperti cahaya yang tidak ada menyamainya. Matahari kala, cahaya matahari kala di waktu itu, cahaya rembulan pun kala. Wan nuru ta'atuhu man nabi, ketika cahaya itu turun, adbihi man nabihi fi sikrihi a'zi bihi man nana. Ketika Nabi Muhammad turun, nur itu meliputi seluruh yang ada di sekitarnya, sampai nur itu dilihat di negara Oman, Riyadh, Hadramaut, Yaman, Palestina, Israel, semua dilihat. Bayangkan Nabi Muhammad lahir di sini, dilihat cahayanya di Oman, dilihat cahayanya di Riyadh, dilihat cahayanya di Paris, dilihat cahayanya di Hadramaut, dilihat cahayanya di Inat, dilihat cahayanya dari segala negara-negara tetangga yang sekitar melihat. Cahaya apakah itu? Semua bertanya. Itulah cahaya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, para ulama.
wan nurhu ta'atuhu manna bihi fi sikrihi atin bihi mannana huwa rahmatul maula ta'ammal khalahu. Detik-detik Nabi Muhammad mau diangkat, wa rahmatul maula ta'ammal khalahu falyafrahu wa'tu fi far'ana. Ketika Nabi Muhammad mau diangkat, jari jemari dari Nabi Muhammad dari depan ke belakang tembus semua, tidak ada kelihatan semua itu, kelihatan semua, tidak ada seperti kita ini. Hendak dilihat di sini, ini tembus ke sini, ini dilihat di sini, ini dilihat di sini. Ini kita. Makanya kalau Al-Barasanji kalau di Makassar ya, kalau di Makassar itu disebut Barasanji. Ini Barasanji ini mulai dari awal pembukanya sampai penutup. Disitulah kita perlu belajar bagaimana Nabi dilahirkan sampai wafatnya. Karena di dalam Barasanji itu sejarah dari lahirnya sampai wafatnya. Makanya jangan hilangkan itu Barasanji. Orang-orang tua kita itu Barasanji itu dipakai. Barasanji, Al-Barasanji. Salah satunya tadi ini Barasanji Arab yang kita berdiri, Barasanji menyambut. Kenapa kita disuruh berdiri? Karena mendengar kata Nabi, Abrasallahul musaffa, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Di sini siapa yang mendengar kalimat ini, dia tidak berdiri, maka di sinilah kelihatan hati-hati yang tertutup. Hati-hatinya tertutup. Abu Lahab yang ketika Siti Suwaibah melihat Nabi sudah diangkat dari perut Siti Aminah, Suwaibah berlari dari rumah Siti Aminah, berlari sampai ke rumah tuannya yang namanya Abu Lahab. Lari ini Suwaibah. Saking bahagianya Suwaibah ini, lari di tengah malam menuju ke tuannya. Tidur gini Abu Lahab, sementara tidur datang Suwaibah ketuk-ketuk rumahnya. Wahai Tuhanku, sungguh sang kekasih Allah telah lahir. Wahai Tuhanku. Karena pada zaman dulu ada budak. Budak itu kalau sudah dibeli tidak ada lagi yang bisa beli. Itu kalau di zaman Nabi, kalau sudah dibeli itu budak tidak ada lagi yang bisa beli kecuali pemilik yang menjual kembali atau menghadiahkan kepada orang yang mau kepada budak ini. Singkat cerita, Abu Lahab membuka pintu. Hei Suwaibah, ada gerangan apa? Kamu mengetuk-ketuk pintumu di tengah malam pada saat saya tertidur. Maaf, aku akan membawakan kamu berita gembira. Apakah berita gembira itu, wahai Suwaibah? Berita gembira ini, wahai Tuanku, adalah keponakanmu sudah lahir. Karena paman, kalau Abu Lahab ini pamannya Nabi. Abu Lahab saja yang kafir pada saat itu senang mendengar berita yang dibawa oleh Suwaibah. Senang. Saking senangnya Abu Lahab ini, saking bahagianya Abu Lahab ini, sampai-sampai budak yang bernama Siti Suwaibah ini dibebaskan dari perbudakan. Saking bahagianya Suwaibah membawa berita gembira bahwasanya keponakannya Abu Lahab sudah lahir, dibebaskan budak. Saking senangnya, sampai-sampai orang kafir saja yang bahagia mendengar lahirnya Nabi Muhammad dibebaskan dari siksaan setiap hari Isnin. Hari Senin. Jadi Abu Lahab itu tidak disiksa setiap hari Senin karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Makanya setiap hari Senin Abu Lahab bebas dari siksaan. Ini orang kafir. Bagaimana dengan kita yang keluar dari perut ibu kita tercinta dari Islam tidak bahagia? Ada orang selalu mau cari cara. Ada orang tidak senang. Jangan. Kelas Abu Lahab saja yang tidak pernah beribadah dibebaskan siksaannya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita semua ini?
Kenapa mau cari perdebatan? Yang mau maulid silakan, yang tidak mau maulid silakan. Karena hukum bermaulid itu tidak wajib. Tapi cinta maulid itu juga bukan datang setiap kali satu tahun. Kalau maulid itu ya namanya maulid di bulan Rabiul Awal ini, sepakat para ulama salafus saleh, para ulama sepakat minimal paling sedikit di bulan Rabiul Awal ini kita harus memperbanyak membaca salawat Nabi. Membaca salawat Nabi. Salah satu salawat Nabi yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salawat Nabi juga panjang yang biasa dipakai pada saat sholat. Ada salawat Nabi Naria. Bahkan salawat Nabi itu ada sekitar 2470 salawat. Ada 2470 bacaan salawat. Di antaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa rawaiha. Ini salah satunya. Masih ada lagi dalamnya. Salah satu. Siapa yang baca salawat satu kali maka dibalas 10. Siapa di antara kita yang senang membaca salawat Nabi satu kali maka diberikan 10 hasanah. Siapa yang senantiasa membaca salawat satu kali maka dihilangkan 10 keburukannya. Ini nama masjid kita ini Nurul Hasanah. Betul ya? Nurul Hasanah, cahaya yang baik. Hasanah. Jadi perbuatan seperti ini adalah perbuatan apa? Hasanah namanya. Imam Syafi'i membagi 2 bagian yang namanya bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah. Jadi jangan hukumi bid'ah itu kullu. Bahasa Arab itu kullu tidak semua. Orang baru belajar bahasa Arab kalau dibilang kullu itu semua. Yang dibilang kaffa itu semua. Jadi jangan mengambil hadis dari kullu bid'ah dalalatin, semua yang tidak dikerjakan di zaman Nabi batal. Ini salah penafsirannya. Siapa yang pintar baca nahwu di sini bisa kita sharing. Kullu itu bukan semua kullu. Kullu itu artinya dalam tempat ini, belum tentu di luar. Hanya di tempat ini. Ini dibilang kullu di dalam tempat ini. Kalau dibilang kullu semua biar di luar masjid, salah, itu pembahasan kitabnya. Kalau dibilang kafah, mana kita lihat dalil. Dan dalil ini tidak mengategorikan yang salah. Kalau kita tadi rayakan maulid tadi pertama bukan pembacaan ayat langsung dandutan. Langsung baca apa namanya? Dandutan. Ini dibilang bid'ah dalalah. Karena di dalam masjid menyanyi pakai dandut. Ya kan? Al-Fatihah 7 ayat ditambah menjadi 8. Itu dibilang kullu bid'ah dalalah. Artinya jangan coba-coba yang sudah ada 7 kau tambah 8. 7 kau kurangi menjadi 6. Yang dibilang hasanah apa? Ini karpet hasanah. Di zaman Nabi tidak ada enaknya seperti ini. Ini hasanah. Seperti ini yang saya pakai hasanah. Seperti lampu-lampu hasanah. Ayat-ayat seperti ini hasanah. Masjid ini hasanah. Karena tidak ada secanggih-canggih masjid di zaman Nabi kecuali pakai pelepak kurma atapnya. Al-Quran tidak pakai begini. Itu hasanah. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran hasanah. Karena tidak ada di zaman Nabi Al-Quran sekarang yang kita baca. Jadi kalau kita mau pakai yang dipakai di zaman Nabi, sungguh mustahil sekarang. Karena di zaman Nabi itu zaman onta, sekarang zaman Toyota. Siapa yang mau pergi haji pakai onta sekarang? Ada yang mau pergi haji pakai onta? Nabi saja dari Mekah ke Madinah pakai onta 3 bulan lamanya baru sampai. Kalau kita dari Makassar naik onta
jeda berapa lama kira-kira? Bagus kalau dia tahu, kalau ontanya sudah belum kosong-kosong nih, gimana kira-kira? Nah, Jadi jangan mengkategorikan kullu bid'ah adalah itu semua. Banyak lagi. Jadi sekarang tidak usah kita permasalahkan yang tidak perlu permasalahkan. Kerjakan apa yang kau kerja, yang penting sama-sama di sholat, sama di al-fatihahnya, sama di niatnya, sama di takbirnya, sama di sujudnya, sama di doanya. Apa yang mau dipertengkarkan? Ya, sama-sama di barokah. Sekarang saya mau tanya, mana ada dalil? Itu tadi saya sudah baca tadi, banyaknya dalil saya baca tadi. Orang bilang mana dalilnya maulid? Berarti orang tidak pernah baca kitab maulid. Orang yang cari dalil, dalil yang terakhir tadi pertama, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kan di acara maulid ini bacaan salawat yang dibaca. Hukum membaca salawat itu adalah wajib di dalam sholat, di luar sholat hukumnya sunnah. Jadi siapa yang berdoa tidak membaca salawat Nabi batal doanya. Siapa yang sholat tidak baca salawat Nabi maka batal sholatnya. Begitu pentingnya itu salawat. Kita tahu semua perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Kita tahu semua. Allah perintahkan sholat. Allah sholat atau tidak? Allah perintahkan kita berpuasa. Allah berpuasa tidak? Allah perintahkan kita berhaji dan berumrah. Allah haji umrah atau tidak? Allah perintahkan kita untuk apa? Bersedekah. Allah bersedekah tidak? Tapi yang satu ini lain. Allah dulu yang baca, baru malaikatnya, baru kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yang satu ini begitu penting. Begitu pentingnya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, setan suka tidak mendengar bacaan Al-Quran. Ayo kompak. Setan suka tidak mendengar bacaan Al-Quran. Setan suka tidak mendengar bacaan Yasin tahlil. Setan suka tidak membaca tawassul dan bertabarruk. Jadi kalau ada manusia yang tidak suka baca tahlil, tidak suka baca Yasin, tidak suka bermaulid, maka sama seperti apa? Bukan saya ini. Bukan saya bilang setan ini. Nah begitu, karena setan itu panas kalau dengar orang baca Quran. Intinya acara Maulid Akbar di malam hari ini, di mana acara ini mempersatukan kita dari belakang masjid, dari depan masjid, dari kanan dan kiri masjid untuk datang apa? Untuk datang menyambung tali silaturahim. Hati-hati, perkara silaturahim ini Allah tidak ikut campur. Hati-hati kita. Jangan bangga dengan sholatmu, jangan bangga dengan puasamu, jangan bangga dengan sedekahmu, jangan bangga dengan umroh hajimu. Kalau ada perkara di dunia yang kau tidak selesaikan, maka perkara ini Allah tidak ikut campur. Selesaikan dulu di dunia. Jadi kalau ada konflik antara si A dengan si B, biar hitam kita punya jidat, tidak saling memaafkan, tidak saling menyambung tali silaturahmi, maka percuma apa yang kita kerjakan, karena akan diminta pertanggungjawaban. Memang Allah, memang kau bagus sholatmu, puasamu, kenapa di dunia kau begini? Ahdu minallah bagus, wa ahdu minanasnya buruk. Suka merasa, alhamdulillah di sekitar masjid ini orangnya luar biasa semua, penuh dengan cahaya, wajah-wajahnya betul-betul ada cahaya. Apalagi ditambah cahaya lampunya yang tambah terang. Luar biasa. Cahaya. Kalau kita berpikir, begitu banyaknya dalil yang biasa mendengar Simtud Duror, yang biasa membaca kitab Simtud Duror, kitab Maulid Habsi, kitab Ad-Dibai, kitab Parasanji,
kitab Maulid Adiyahul Nabi, kitab Urditul Latif, kitab dari karangan-karangan para imam-imam besar kita. Imam Syafi'i hafalannya 7 onta. Hafalannya Imam Syafi'i 7 onta. 1 onta itu dia membawa kitab kurang lebih 4.200 kitab di dalam unta itu. Kalau dikalikan 4.000 sampai 7 unta hafalannya, kira-kira kalau diperkirakan pakai mobil kampas itu 7 mobil kampas yang 4 roda yang besar, hafalannya Imam Syafi'i. Tapi pernahkah kita mendengar Imam Syafi'i mengatakan kau sesat, kau bid'ah, kau kafir, kau begini? Tidak pernah. Ada orang baru kenal hadis 1, 2 berani bilang bid'ah kau, sesat kau. Baru 2 hadis nah hafal, baru 3 hadis nah hafal, berani mengatakan saudaranya itu kau sesat. Betul? Betul. Kita tahu tidak kalangan Adiyahul Nabi, siapa yang tidak kenal ulama Habib Umar bin Habis? Seluruh dunia mengenal nama beliau. Habib Umar bin Habis dilahirkan di Tarim. Beliau menghafal 100 juta hadis. 100 juta hadis di luar kepalanya. Dia digelari adalah kitab berjalan. Dia digelari kitab berjalan. Ada orang baru gurunya Pak Gogel, sombongnya luar biasa. Kalau ada orang belajar tidak pakai guru, maka gurunya setan. Makanya kalau kita mau belajar harus pakai guru supaya kalau salah nanti bisa ditegur. Kalau di Pak Gogel kita tanya apa hukumnya maulid, muncul semua di situ perkara apa hukumnya maulid. Kira-kira kalau kita baca terus Pak Gogel bilang salah, tidak bisa. Tapi kalau kita baca itu kita ilmu mantik. Jadi kalau kita bahasa kitab jangan satu, ilmu mantiknya harus bagus. Coba dilihat susunannya. Ini di mana salahnya, ini di mana kurangnya. Makanya itu Al-Quran ada tafsir. Jangan makan Al-Quran mentah-mentah. Sama sumber ini rokok-rokok can kuning. Kalau rokok-rokok can kuning ini kita makan langsung debunya tidak enak. Begitu juga Al-Quran. Jangan mengambil Al-Quran itu dibaca saja, baru tidak ditafsirkan. Kalau can kuning memakan sama debunya ini saja, tanpa kau kasih gula merah, tanpa kau kasih bungkus pisang, hambar rasanya. Begitu juga orang membaca Al-Quran. Beda orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dengan orang yang membaca Al-Quran suara bagus, nah tahu terjemahnya juga. Karena ulama mengatakan ambil Al-Quran itu dengan 7M. Kalau membaca ini saja baru kita tidak tahu menerjemah Al-Quran. Bagus memang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya ini? Itu yang hafal. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau goyang-goyang gitu hafal. Sedikit lagi saya masuk di TikTok. Itu. TikTok yang sekarang populer itu 2 perkara. TikTok sama game-game chip-chip. Yang biasa apa namanya? Skater. Bukan skateboard. Skater yang pakai chip-chip. Apa hukumnya? Semua ulama mengatakan haram. Tidak ada ulama mengatakan skater itu halal. Yang ini kita tinggalkan. Maulid kau tidak kerjakan, game-game skater kau kerjakan. Banyak orang bilang maulid tidak boleh, tapi skaternya menjalankan. Minum balok menjalankan. Bersinah di luar sana dibiarkan. Berjudi di luar sana dibiarkan. Datang bulan maulid 1 kali 1 tahun, ribut-ribut, bid'ah. Banyaknya maksiat yang perlu kita atasi, tapi kenapa musiman tahun seperti ini? Kita katakan ini, itu, ini. Na'udzubillah min habis suara.
bersambung. Lanjut, beda suara lagi. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Jangan di antara kita di sini ada gesekan-gesekan. Kalau ada gesekan-gesekan yang kecil yang besar, mari kita satukan gesekan itu menjadi rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk memperbaiki. Nabi diutus untuk apa? Untuk memperbaiki yang tidak benar menjadi benar, untuk memperbaiki yang gelap menjadi terang, untuk memperbaiki orang yang sembah-sembah patung agar tidak menyembah-nyembah patung. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau di daerah di sini ada yang melanggar syariat, ayo kita rembukan. Melanggar syariat seperti bagaimana? Melanggar syariat itu menambah hukum-hukum sholat, lagi gaya sholatnya, lagi gaya ininya. Ayo kita rembukan, ayo kita bertabayun. Ambil itu perkara, jangan langsung eksekusi. Sekarang kalau mendengar perkara-perkara di media sosial, jangan suka langsung bagikan sebelum dikaji lebih dalam. Banyak sekarang orang modal share, belum pernah baca share nih. Coba lihat dulu hukum men-share sesuatu setelah dibaca, baru dilihat yang mana. Kapan kita ikut men-share sesuatu yang menyesatkan orang, maka dosanya tidak akan terputus. Itulah namanya dosa jariah. Dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah, sesuatu yang tidak pantas dibagikan, kita pergi bagikan. Itu dosa jariah namanya. Kenapa dikatakan dosa jariah? Nanti terhapus apa yang kita kirim itu, maka terhapuslah juga dosanya itu. Tapi kalau tidak terhapus, maka tidak ada ampunan. Begitu juga anak-anak gadista, ibu-ibu yang punya anak-anak gadis atau ibu-ibunya, untuk tidak untuk melarang anaknya mengupload foto yang memamerkan auratnya. Ini dosa jariah. Sungguh dosa ibu dan ayah membiarkan anaknya memamerkan auratnya, dilempar di Facebook, dilempar di IG, dilempar di TikTok. Ada lagunya lagi, saya masih apa gitu? Saya masih dijamin. Ada lagi lagu tak saya lupa itu. Yamen kudasi, Bang Yamen, Yamen. Apa bacanya? Juz 2 pertama. Yamen kudasi, Bang Yamen. Pintar saya pakai masker itu. Ya, ganti itu Yamen kudasi. Cintaku Nabi, cintaku hanya kepada Nabi. Kalau lagu-lagu begini, ada lagu-lagunya. Ada juga tuh yang di yang sekarang di Twitter itu yang lidahnya kayak udah sancar ledak. Apa? Gaya-gaya begini sekarang banyak yang suka, tapi dengar-dengar ceramah banyak kutu. Gaya-gaya yang aneh-aneh banyak sekarang peminatnya, langsung dia viral tiba-tiba. Kalau gaya-gaya orang-orang kayak mati-mati ayam. Gaya-gaya yang mati-mati ayam tak apa nih. Apa ya? Kami kan jilo.
datang Pak Camat ya, Pak Dewan, Pak Camat sudah ada ya? Ya, langsung ke depan Pak, langsung ke depan. Langsung ke depan. Kita bersama. Ini, alhamdulillah. Ukhuwah Islamiyah. Siapa di antara kita yang mau terjadi ukhuwah Islamiyah, maka sembunyikan perkara yang dia tidak suka sama saudara. Paham ini maksudnya? Kalau ada sesuatu yang buruk di saudaramu, jangan kau sampaikan sama orang lain. Karena hukum seperti ini, seperti Sumanto bergibah. Gibah itu hukumnya apa? Haram. Gibah hukumnya haram. Gibah itu seperti halnya orang memakan daging saudaranya sendiri. Kalau tidak mau dimakan daging saudara sendiri, coba-coba gigit dulu. Rasakan ini bagaimana sakitnya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, kalau memang benar apa yang saya sampaikan, itu dibilang gibah. Kalau tidak betul, dusta. Bergibah. Banyak itu adalah apa makanan yang paling kita sukai? Yang paling enak di dunia ini apa? Makanan apa? Pete. Bukan jengkol. Makanan yang paling kita sukai, anggaplah ada makanan yang paling enak. Seperti anggaplah yang dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, coto Makassar. Ini coto Makassar dikenal di dunia, bukan saja di Indonesia. Di Jerman sudah ada namanya coto Makassar. Di Jerman, Korea ada namanya coto Makassar. Di Mekah, Madinah, orang yang biasa pergi umrah sama di pintu 25 di hotel itu ada namanya coto Makassar. Bayangkan ini coto Makassar sudah mendunia. Iya. Alhamdulillah, enak makanannya. Begitupun juga enaknya kalau cerita orang lain. Banyak orang suka cari kesalahan orang lain, tapi lupa dia cari kesalahannya diri sendiri. Enak sekali kalau diceritain orang, panjang-panjang. Sampai uang 100.000, tidak tahu bilang uang 50.000 kan? Enak ini kalau kita cerita orang. Makanya ini majalah alhamdulillah, kita harus gembur sama ibu-ibu. Kalau di Jakarta, kalau acara maulid, sedikit ibu-ibunya, ribuan dan jutaan laki-lakinya. Tak balik kalau acara maulid di Jakarta, kita ibu-ibu sedikit, laki-laki kan. Tapi kalau di Makassar, lebih banyak ibu-ibu. Coba kita cari ibu-ibu di setiap kecamatan pasti ada namanya majelis taklim. Setiap kelurahan pasti ada namanya majelis taklim. Tapi tidak semua kelurahan ada majelis zikirnya. Majelis zikir laki-lakinya, kecamatannya. Tidak semua, tapi kalau kita cari ibu-ibu, semua kelurahan, semua kecamatan, bahkan Sulsel pun ada. Nah, itu. Berarti lebih banyak ibu-ibu. Jadi nanti yang masuk surga itu lebih banyak apa? Ibu. Yang cepat masuk surga siapa? Ibu. Itu di Kota Makassar. Kalau di Jakarta kanan ini. Makanya jangan ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu ini tidak seperti ini bagusnya kalau bukan ibu-ibu. Pasti mana ada laki-laki kecuali yang agak kecuali yang tangannya seperti perempuan. Siapa tangannya kayak perempuan? Malu-malu angkat tangan. Siapa yang mau menikah? Siapa yang belum menikah? Insya Allah di malam hari ini insya Allah yakin dan percaya. Judulnya Ukhuwah Islamiyah. Siapa yang niatnya malam ini mau menikah, angkat tangan lagi. Siapa? Satu laki-laki, satu perempuan.
depan yang belum menikah atau dikasih jodoh dulu? Imamnya masjid mau menikah, mana imamnya masjid? Islamiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, siapa yang senantiasa selalu berbohong untuk menyambung tali silaturahim, maka bohong itu diterima oleh Allah. Bagaimana bohongnya? Misalnya si A pakai bombe sama si B, datang si C bawa hadiah. Salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi yang lamanya terputus, si C ambil di dalamnya. Si A sama si B pakai bombe sudah 3 tahun. Datang si C punya inisiatif, beli hadiah 2. Beli hadiah 2. Si C ini bawakan hadiah sama si B. Nah bilang sama si B, ini hadiah dari si A. Ini hadiah dari, padahal bukan hadiah dari si A. Nanti si C lagi bawa hadiah ke si A. Nah bilang sama si A, wahai si A, sungguh si B ini memberikan kau hadiah. Ini bohong yang untuk mempersatukan orang yang baku bombe retak hubungannya adalah bohong yang diridhoi oleh Allah karena saling memberi hadiah. Nanti satu hari ketemu nih, nah bilang si C, si A minta kita ketemu di sana. Si C juga bilang sama si B, si A undang kok karena saling bertukar hadiah. Ini ukhuwah Islamiyah. Makanya jangan ada kita ikut campur di perkara orang lain, apalagi membumbu-bumbui perkara itu. Nah tambah-tambah ya, apa namanya? Nah, kasih garam, nah, kasih besi yang tidak benar. Ini nih banyak orang sekali waktu gesek-gesek karena kalau lingkungan tak aman, kalau apa tak aman, begitu suara masjid itu luar biasa, menaranya sudah tinggi-tinggi dan jamaahnya sudah puluh-puluh. Kalau seperti ini jamaah setiap hari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa baris kalau subuh sini? 7 baris. Subhanallah. Ini program Bapak Wali Kota adalah subuh berkah. Iya. Ukhuwah Islamiyah di dalam salah satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku mendengar ketika aku jalan dari rumah saya menuju ke pasar, ada 2 golongan yang bertengkar. Lantas Umar bin Khattab ditanya sama Nabi, wahai Umar bin Khattab, apakah langkahmu kau lanjutkan atau kau berhenti untuk memperbaiki itu? Umar bin Khattab lalu menjawab, ya Rasulullah, ketika aku melihat dia bertengkar, aku tidak berhenti, melainkan aku melanjutkan perjalanan untuk menemuimu. Nabi melanjutkan, wahai Umar bin Khattab, sungguh dosa yang kau lakukan adalah dosa melihat orang berkelahi, tetapi kamu tidak ada di tengahnya untuk memperbaiki. Maka Umar bin Khattab langsung sujud, menangis di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berjanji, ini hari dan ini detik, aku akan datangi orang yang berselisih paham itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia beli 2 buah. 1 buah dikasih sama musuhnya, 1 buah lagi dikasih sama lawannya. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab mempertemukan 2 orang yang berselisih paham ini untuk menjadikan dia mengikat tali silaturahmi. Akhirnya orang yang bermusuhan kembali lagi.
Jadi dosa kita ketika si A si B ini bertengkar, kita masa bodoh. Minimal kalau kita tidak bisa memperbaiki, kita cari bantuan untuk memperbaiki. Jangan kita bumbu-bumbui. Bagaimana cara membumbui? Ingat loh, memang begitu itu dia. Memang seperti ini, memang seperti itu. Banyak memang orang tidak suka di sini. Itu namanya membumbui masalah. Terus menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi seperti apa? Sunnah Nabi banyak. Salah satu sunnah Nabi apa? Menjaga sholat qabliyah dan ba'diyatan. Menjaga sholat sunnahnya, menjaga puasa sunnahnya Isnin dan Kamis. Salah satu Rasulullah, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Karena Rasulullah bersyukur dilahirkan pada hari Senin, maka dia berpuasa. Hari Kamis, jaga puasa Senin Kamis. Siapa yang suka sakit-sakit di sini, obatnya puasa ji. Siapa yang kencang penyakitnya di sini yang sudah tidak bisa, kasih puasa dia. Ini sunnah. Sunnah, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa. Jangan masuk kamar mandi bawa HP, lama keluar. Apa Nabi bikin? Curiga sekali kan saya kalau ada orang masuk kamar mandi bawa HP nanti ada setan noni di dalam. Pernah jadi ada setan noni di Manino. Setan apa namanya itu? Banoni yang merah itu setan merah. Jangan masuk di kamar mandi. Jangan ada di antara kita yang masuk di kamar mandi berlama-lama karena pihak ketiganya ada setan. Ada yang orang di kamar mandi bawa rokok. Ada yang orang di kamar mandi menyanyi, ya, sambil mandi. Jangan menggantung pakaian. Ini sunnah Nabi. Keluar, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar dari kamar mandi kanan. Kencing. Ini sunnah Nabi. Kencing kalau Nabi kencing berdiri atau duduk? Pak cucur saja dapat pohon, Pak cucur dapat ini, Pak cucur. Berdiri di kamar mandi, Pak cucur apa namanya itu? Pak cucur apa namanya kalau? Berdiri. Bahasa apanya itu? Batin tili. Ada yang batin tili. Dapat. Yang lebih parah ini kalau sopir-sopir mobil pilih daerah mobil ada kencing. Pilih tuna. Saya pernah pergi di daerah mana, sering pergi di daerah kalau singkat mobil apa, nanti singkat buka pintunya baru berdiri. Bagus nara kobra tuh. Jangan kencing di pohon. Jangan suka kencing di pohon. Duduk. Kalau kencing duduk dan jangan sekali-kali menghadap kiblat. Ini adab-adab sunnah-sunnahnya Nabi. Nabi kalau mau tidur tidak langsung ke kiri-kiri, langsung masuk dari luar, langsung masuk di ranjangnya. Nabi kalau dari luar rumahnya dia tidak langsung masuk di kamar, minimal dia masuk di dapur, di kamar mandinya, dia bersih-bersih badannya, tidak langsung lompat ke kamar mandi. Apalagi sunnah lagi. Nabi kalau sebelum sholat zuhur sunnahnya membaca istighfar 50 kali. Sebelum sholat zuhur, masuk sholat asar Nabi membaca salawat 75 kali. Masuk sholat maghrib Nabi membaca salawat 124 kali. Masuk sholat isya Nabi membaca salawat 211 kali. Masuk sholat subuh Nabi membaca salawat 100 kali. Ini sunnah Nabi. Mau keluar baca doa, masuk rumah baca doa, keluar rumah beri salam, masuk rumah beri salam, lewat di kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Semua ada sunnah-sunnahnya, semua ada cara-caranya. Pakai peci ada caranya, pakai baju ini ada caranya, masuk di masjid ada caranya. Semua ada, sudah diatur. Apa yang kita mau cari? Semua sudah ada, beres itu semua. Sunnah-sunnah Nabi di kitab yang lain yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, karangan dari Syarah Ar-Ratib Al-Haddad. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batinan ya zal jalali wal ikrami amitna ala dinil ya rabbana wa'fu anna wamhum ladhin. Ini
Ini adabnya karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. 3 perkara ini. Amanna billahi wal yawmil akhir, ya zal jalali wal ikram, i'inna ala dinil Islam, ya Rabbana wa'fu anna wadhhab lana. Ini doa kalau mau dibaca. Sunnahnya Nabi kalau mau pergi jauh-jauh, hijrah dari Makassar mau pergi Parepare, hijrahnya, maka dia baca doa ini. Kalau dia mau naik di kendaraan, naik ontanya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sampai di tujuan dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ini sunnah semua. Jadi siapa yang mau diakui sebagai umat Nabi, ada tanda khusus di jidat. Utsman bin Affan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa nanti tanda-tandanya umatmu yang tidak pernah melihat wajahmu, yang tidak pernah melihat dakwahmu, yang tidak pernah melihat engkau berjalan? Apa tanda-tandanya? Bisa engkau kenal ya Rasulullah? Utsman bin Affan ini bertanya sama Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah engkau marah Nabi? Utsman bin Affan bertanya seperti ini, marah Nabi. Maka Nabi mengumpulkan sahabatnya, wahai sahabatku, memang betul kau cintai sama saya. Ada nanti satu kaum yang mencintai diriku melebihi cintamu sekarang ini. Heran semua sahabat. Siapa lagi ya Rasulullah yang bisa mencintai kamu seperti cinta kami ini semua para sahabat? Ada nanti. Setelah peninggalanku nanti, orang yang tidak pernah memandang wajahku tapi dia mencintaiku. Orang yang tidak pernah melihatku tapi dia mencintaiku. Siapakah dia? Ummati. Kita semua tidak pernah memandang wajah Nabi, tapi cinta kita kepada Nabi luar biasa. Kalau kita mau dibandingkan mana yang lebih hebat, cinta sahabat atau cinta kita? Lebih hebat kita, karena kita tidak memandang, kita bisa mencintai. Sahabat itu memandang. Kira-kira kita bisa cintai cewek yang tidak pernah kita lihat? Saya mau kira-kira cuma ada orang yang dijodohkan, pasti kan dilihat fotonya. Tapi kira-kira nanti di pelaminan baru kita lihat. Kira-kira kita tidak lari di pelaminan nanti kalau tidak sesuai. Pasti lari, karena kita tidak pernah memandang wajah. Ini kita semua dan seluruh dunia tidak melihat Nabi, tidak memandang Nabi, baik dalam aslinya ataupun dalam mimpinya. Tapi sungguh kecintaan kita melebihi kecintaan dari para sahabat ketika Nabi hidup di jalannya. Jadi pertanyaannya, cinta kita lebih hebat daripada cinta sahabat. Sallallahu alaihi saya akan memberikan 3 kesimpulan di malam hari ini. 3 kesimpulan yang pertama adalah jangan
suka merasa diri kita yang paling hebat. Jangan bangga, jangan sombong. Perkara yang pertama ini, karena kalau kita memang betul-betul cinta sama Nabi, kesombongan itu hilang di dalam hati-hati kita. Ria, iri, dengki itu bukan sifat Nabi. Jadi siapa yang memiliki di hati-hatinya dengki, iri, maka itu jangan sekali-kali kita. Sunnahnya Nabi itu, Nabi dilempar kotoran saja, dia tidak pernah membalas lemparan kotoran itu dengan kotoran, tetapi dia membalas lemparan kotoran itu dengan berdoa. Itu Nabi. Kira-kira kalau ada lempar di luar sana batu, kita doakan ya Allah semoga dia sadar. Begitu kan? Nabi dilempar, bahkan sebenarnya sudah kesimpulan ini, tapi ada kisah orang buta. Pernah mendengar ini kisah orang buta? Ada satu kisah, setiap Nabi dari rumah ke pasar, di tengah-tengah pasar itu dia selalu menjumpai satu orang yang buta matanya, tuli pendengarannya. Setiap Nabi dari rumah ke pasar, dia mendengar orang buta ini, Nabi itu sesat, Nabi itu kafir, jangan kau percaya itu Nabi itu dukun, Nabi ini begini, dan dia hujat Nabi, dia caci-caci Nabi, sehebat-hebatnya cacian. Tapi Nabi dari rumahnya ke pasar, dia tidak pernah dari rumah ke pasar, dia tidak bawa nasi satu rantang untuk dibawakan sama orang yang caci selalu setiap hari. Apa? Saking hebatnya Nabi ini, sembari dia sudah bawakan makanan, Nabi sendiri juga yang suami itu orang. Sampai itu orang bilang, kalau kau ketemu Nabi Muhammad, kalau kau pukul dia penipu itu. Padahal yang suami itu sudah Nabi Muhammad. Kalau kau ketemu sama Nabi Muhammad, jangan percaya pukul itu begini. Nabi Muhammad tetap ya insya Allah nanti saya sampaikan kalau saya ketemu sama orang itu. Setiap hari dia lakukan. Ini saya singkat-singkat saja. Setiap hari sampai Nabi meninggal dunia, akhirnya orang buta ini dia cari kebiasaannya, mana ini orang yang selalu suapi kan setiap hari. Singkat cerita, Umar bin Khattab ketok-ketok rumahnya Fatimah Tusara binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketok-ketok rumahnya Umar bin Khattab. Dia ketok-ketok rumahnya putri dari putri Nabi Muhammad, namanya Fatimah. Dia ketok-ketok. Assalamualaikum wahai putri Nabi. Saya mau tanya sama kamu, apa perkara yang saya lakukan yang saya tidak lakukan? Apa perkara yang saya lakukan yang tidak lakukan oleh Nabi? Semua saya lakukan. Nabi bilang, Fatimah, tunggu dulu. Masih ada satu perkara wahai sahabat ayahku. Ada satu perkara. Memang semua apa yang dilakukan oleh ayahku kau lakukan, tapi ada satu yang kau tidak lakukan. Tahukah engkau, dari rumah ayahku ke pasar, dia selalu bawa nasi satu rantang untuk menyuapi orang yang buta itu setiap hari. Oh cuma itu, wahai putri Nabi. Dia bilang iya cuma itu. Oh gampang itu. Ulangi, berkata, coba-coba yang akan lakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Nah coba-coba, begini nasi begini, pergi pasar pagi-pagi, nasuapi. Umar bin Khattab mendengar ini Rasulullah dihina. Kalau kau ketemu Nabi Muhammad itu gue biar apanya Umar bin Khattab. Cara suapannya tidak sama lagi seperti Nabi. Apa dulu? Karena marah, ini sahabat Nabi dihina di depannya. Nabi kalau dihina tidak pernah marah, tapi yang marah itu sahabat. Langsung Nabi bilang, orang buta yang siapa kamu? Saya orang yang biasa yang menyuapi kamu setiap hari. Wah, orang yang suapi saya setiap hari itu kelembutan, enak di jalannya, ya kan? Bukan kau. Langsung jujur, saya Umar bin Khattab sahabat Nabi. Sesungguhnya orang yang selama ini kau hina, kau caci, kau maki, kau fitnah, kau bilangi dukun, kau bilangi ini, adalah orang yang kau caci itu adalah orang yang kau sebut-sebut namanya Nabi Muhammad.
Seketika itu orang buta itu tersungkur sujud mengucapkan kalimat asyhadu Allah ilaha illallah. Ini panjang kisahnya, karena tadi saya tutup. Jadi hikmahnya yang pertama, jangan selalu merasa diri kita yang paling benar. Karena semua sholat, puasa, zakat yang kita lakukan tidak ada jaminan diterima atau tidak. Yang tidak sholat, doakan semoga dia menjadi sholat. Yang sholat menambah keimanannya. Jangan menghina orang yang tidak sholat. Jangan mencaci orang yang tidak sholat. Ini hari kita sholat, orang yang tidak sholat di luar sana bisa sholat. Karena iman itu naik dan turun. Naik ke puncak. Jadi naik. Kalau kita belajar Islam, jangan langsung naik ke atas. Itu langsung nih. Pelan-pelan. Dari Iqra. Naik ke Juz Amma. Sudah Juz Amma baru Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita semua mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad, minimal 100 kali satu hari kita baca salawat. Banyak atau tidak itu? Tidak. Sedikit sekali 100 kali. Apa kata Imam Hambali? Imam Hanafi mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa istiqamah membaca salawat 100 kali, maka akan diberikan tanda khusus di jidatnya nanti kalau dia sudah meninggal. Ada tanda khusus di jidat orang yang senantiasa membaca salawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah bergibah, karena hukum bergibah itu adalah haram. Jadi yang ketiga ini, mari kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita menganggap diri kita kotor daripada menganggap diri kita bersih, baru menghina orang yang kotor. Lebih bagus kita kalau ketemu kita bilang sama itu tai, kau lebih mulia daripada saya. Kalau kau lihat kucing, katakan sama kucing, kau lebih mulia daripada saya. Jangan merasa diri kita mulia, karena sesungguhnya kemuliaan itu bukan manusia yang mengatakan, tapi Allah yang menentukan. Semoga apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah yakin dan percaya hari ini, malam ini kita duduk Sipulung, kita duduk Sipulung berdoa, berzikir, mendengar ceramah. Intinya semoga ukhuwah Islamiyah kita di sekitar masjid ini, di 2 kecamatan kalau tidak salah, 2 kelurahan ini semua bisa saling sipakat tahu, saling sipakat lebih, saling sipakat ingat. 3 pilar ini kita jaga. 3 pilar Bugis Makassar ini kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat. Insya Allah orang Jawa bilang wes, aman negara, aman daerah kita, aman kampung kita, semua dari bala dan bencana. Terkhusus kita doakan Indonesia, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Goa. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari bala dan bencana. Semoga Allah jadikan Indonesia, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Goa yang ada di sekitar kita semua menjadi rahmat daerahnya, berkah daerahnya. Kota Makassar berkah, Indonesia berkah, semua berkah. Hidup kita berkah, keluarga kita berkah, pekerjaan kita berkah, dan insya Allah kita semua mati nanti dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan dari mati suruh khatimah. Mari kita tutup dengan doa kalau tidak salah. Kalau berdoa saya ingin dulu, semoga doa kita semua nanti diijabah dan dikabul. Baik, sebelum kita berdoa, mari sejenak kita berzikir untuk mengiringi doa kita. Tundukkan hati kita. Ya Allah, bersihkan dosa kami, bersihkan dosa kami, sucikan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kerabat kami, dosa anak-anak kami, putra putri kami, dosa istri suami kami.
dosa guru dan para pemimpin-pemimpin kami, dosa para tetangga-tetangga kami. Ya Allah, sucikan dosa kami, bersihkan kami. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Bersihkan dosa tangan kami, mata kami, pendengaran kami, lidah kami, kanan kami, kaki kami. Ya Allah, jadikan permohonan munajat kami Engkau bersihkan, sucikan kami sebersih-bersihnya dari lahir dan batin. Astagfirullah. Sucikan kami ya Allah, bersihkan kami. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung. Agungkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang Engkau murkai. Subhanallah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai, Engkau kasihi, Engkau tuntun di jalan yang lurus, di jalan ihdinas shiratal mustaqim. Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bersihkanlah dosa maksiat tangan kanan dan kiri kami. Ya Allah, bersihkan dosa mata kami, bersihkan dosa pendengaran kami, lidah kami. Ya Allah, bersihkan dosa hati-hati kami, kalbu kami. Ya Allah, bersihkanlah dosa seluruh makanan-makanan yang haram yang masuk di dalam tubuh kami. Berilah kami rezeki yang halalan thayyiban. Ya Allah, hindarkan kami rezeki yang haram dan dekatkanlah kami rezeki yang halalan thayyiban. Ya Allah, begitu banyak orang yang disiksa di alam neraka ya Allah karena disebabkan makanan-makanan yang haram yang masuk di dalam tubuhnya. Ya Allah, Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, kasihi kedua orang tua kami, lindungilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami, peliharalah kedua orang tua kami. Ya Allah, kasihi dan cintai kedua orang tua kami sebagaimana mereka mencintai, merawat dan membesarkan kami. Ya Allah, selamatkan ibu dan ayah kami dari segala macam penyakit. Ya Allah, angkatlah segala macam penyakit yang ada di ibu ayah kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan ayah ibu kami, jauhkanlah ibu dan ayah kami dari siksaan kubur, dari gelapnya kubur, dari siksaan kubur. Ya Allah, Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Azizu, ya Jabbar. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami di malam hari ini di Masjid Nur Hasanah Engkau bersihkan hati-hati kami yang kotor menjadi terang benderang. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh jamaah Masjid Nurul Hasanah Engkau jadikan jamaah yang saling menghargai, saling mencintai, saling memahami, saling mengayomi, dan jamaahnya Engkau berikan jamaah yang istiqamah menegakkan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jadikan duduk kami duduk yang Engkau berkahi, jadikan kegiatan kami kegiatan yang Engkau berkahi, jadikan kami di malam hari ini semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, yang susah Engkau berikan kemudahan, yang sakit Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, jadikan kegiatan kami di malam hari ini ya Allah sebagai tanda rasa cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakhabbir, jadikan anak-anak kami anak-anak yang Engkau berkahi. Anak-anak yang Engkau tuntun di jalan yang lurus. Anak-anak yang Engkau hindarkan anak-anak kami dari segala narkoba ya Rabb. Dari segala minuman-minuman keras. Dari segala perjudian ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Engkau berkahi seluruh aktivitasnya. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi suami istri kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakhabbir, ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi. Ya Allah, selamatkan negeri kami dari bala Indonesia, terkhususnya Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Goa ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan diri dan keluarga kami. Ya Allah, angkatlah penyakit corona ya Allah. Hilangkanlah penyakit corona ya Allah. Hilangkanlah penyakit-penyakit itu ya Allah, agar kami bisa mengerjakan dan beraktivitas, mengerjakan amal-amal ibadahmu seperti dahulu kala ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, jadikan kami semua hamba yang Kau berikan petunjuk di jalan yang lurus. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud terakhir di dalam sholat-sholat kami. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami menunaikan ibadah puasa. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami berinfak dan bersedekah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami menunaikan ibadah umroh dan haji. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan. Jika di antara kami yang hadir ada yang belum melihat Ka'bah ya Allah, permudah urusannya untuk melihat Ka'bah ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang hadir di tempat ini ada yang belum melihat Madinah, maka pertemukan dia ya Allah bersama makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami dari iri dan dengki. Bersihkan hati kami dari sifat kesombongan, dari sifat hasud menghasut, dari sifat intip mengintip ya Allah. Allahumma ya Allah ya kafil baladik final bala qabla al-qurdi minal amin. Allahumma ya Rabbi wajma'na ya Allah. Allahumma ya Rabbi wajma'na ya Allah. Allahumma Rabbi wajma'na ya Allah. Allahumma ya Aziz ya Jabbar, bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma'arraqatul uzal absana. Berkahi kami ya Allah dunia sampai akhirat. Berkahi hidup dan kehidupan kami dunia sampai akhirat. Berkahi hidup dan kehidupan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, bil qabul al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan salawat.